Manyar. Manyar. Manyar, diam kamu. Ayo, nurut Manyar. Manyar, diam kamu. Diam, Manyar, diam. Nurut. Diam, Manyar. Diam kamu. Waduh, Manyar. Kuda nggak ada ujung kamu. Manyar, diam. Diam. Terima kasih, Bu. Diam lo, diam. Udah nggak beruntung lu nggak bisa disayang lu, gua hajar juga lu, Cing! Si Manyar ngamuk. Pasti gara-gara encang lu. Panggil Dayat sono. Baik, Cing. Bang Dayat, Ada apa, Den? bantuin Cang. Si Manyar ngamuk. Selamat siang, Mak. Bagaimana ujianmu? Bagus, Mak. Coba kamu lihat ke belakang. Babe beli kuda baru. Oh ya? Ayo Manyar, diam lo. Gua hajar lo. Diam nggak? Manyar. Manyar, terus Bang. Kurang ajar lu ya. Nggak beruntung lu. Nggak mau disayang lu ya. Gua hajar lo. Ayo lo. Diam nggak? Diam nggak lo? Manyar, diam nggak? Manyar. Babe, Udah pulang Yuli? udah, Be. Siapa namanya, Be? Manyar. Oh, Manyar. 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 Manyar, diam ya. Yuli punya makanan nih. Nah, Manyar, masuklah ke kandang dengan manis ya. Bang Dayat, bawalah Manyar ke kandangnya. Ayo Manyar. Ayo. Manyar. 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 Kuda itu seperti manusia, Be. Tidak suka dikasari. Justru Babe anggap dia seperti manusia, makanya dia Babe kasari. Ya. Cukup tua, Cang. Kalau begitu permintaan dari pasar swalayan Golden Truly bisa kita ambil dari sini dong ya? Iya, Cang. Ya? Oh, deh. Cang, saya mau lihat kebun yang satu lagi. Buruan ya, udah bermaghrib nih. Iya, Cang. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
Anak kecil moto ya, masuk. Tidur. Diambil bunganya, Bang. Ciuy. Silahkan. Ayo. Terima kasih. Selamat datang Pak Dubes. Terima kasih. Bagaimana perjalanannya, Bu? Lelah, tapi sangat menyenangkan. Bapak Basuki dan keluarga, atas nama pemerintah, khususnya Departemen Luar Negeri, kami mengucapkan selamat tiba kembali di tanah air. Dan terima kasih atas Dharma Bakti yang telah Bapak laksanakan selama bertugas di luar negeri. Silakan. Selamat datang, Pak. Selamat tinggal kembali, Pak. Bu. Selamat datang, Pak. Selamat, Pak. Selamat datang, Bu. Selamat datang, Pak. Selamat datang, Bu. Selamat, Bu. Selamat datang, Pak. Selamat, Pak. Selamat, Bu. Selamat, Bu. Selamat, Ya. Bu. Hormat pada Bapak Duta Besar. Siapa dia ya? Anaknya Bandino, Semarang. Waktu kalian berangkat bertugas di luar negeri, dia belum lahir. Bagaimana tanggapan masyarakat di sana tentang perkembangan ekonomi Orde Baru ini, Pak Bas? Positif, sangat Ya. positif. Ya. Dan mengenai amnesti internasionalnya bagaimana itu, Pak? Itu tidak ada masalah. Yang harus kita tingkatkan adalah hak-hak ajasi manusia. Ya, Dan ya. itu harus kita perjuangkan. Ya, ya, ya. Silakan duduk, Pak. Masalah masyarakat Eropa di sana sangat tinggi sekali masa disiplinnya. Iya. Begitulah yang. Kalau sedang musim salju, dinginnya bisa 20 kali es. Buat apa negeri pakai dingin-dingin begitu? Kamu nggak biru sih? Panggil Roni. Bisa saja. Romi, Cium tangan ayangmu dulu. Hai, Eyang. rupanya negeri itu telah membuat Romi tidak mengenal tata krama. Jadi selama ini yang ngidar antara Solo, Semarang, dan Bandung. Ke tempat om-om siapa? Om Aslan di Solo, Om Bandino di Semarang, dan Om Sangaji di Bandung. Kamu ini dengan Om sendiri kok lupa? Sekarang tambah satu dong dengan Om Basuki di Jakarta. Hei,
tua masih duduk di meja makan, kamu tidak boleh berdiri tanpa izin. Tata cara kuno yang tidak praktis tuh, Eyang. Apakah kamu laki-laki, Romi? Iya dong, Eyang. Kau pakai anting-anting segala. Buka. Ini anak lamaan di Eropa. Harus mandi air kembang. Ya, Eyang. Kapan kamu ke Solo? Kenapa? Ada ponakan yang cantik di Solo. Kalau kamu mau dengar kata Eyang, kamu dapat yang paling cantik nanti. Kamu dengar, Bas, anakmu? Ternyata ada perhatian terhadap familinya yang cantik. Eyang tak yakin dia harus dapatkan anak si Aslan dari Solo. Lihat, betapa besar sudah si Nani dan betapa cantiknya. Kalau zaman dulu, kira-kira cuma Ken Dedes yang bisa menandinginya. Manis. Gimana, Mam? Terserah pada Romi. Apa itu terserah-terserah? Orang tua macam apa kamu ini? Dulu kamu bisa nikah, apa tidak dengan ikut campur tanganku? Kalau tidak mau, bukan cuma Romi cucuku laki-laki. Bono juga cucu laki-laki Eyang ya? Iya, Yang Putri. Berhenti, Pak. Terima kasih. Tanpa cara ini, saya masih berada di seberang sana. Adik ternyata baik hati. Anak sableng. Ngapa, Neng? Dia nggak buta tuh, Pak. Jalan, Pak. Iya, Neng. Ayo dong, Pak. Cepet, Dok. Ya bagaimana sih ya? Ntar dia datang nih, Dok. Cepet. Buka burnya. Gitu aja lu. Cepet, Dok, cepet. Nggak usah cepet, ada panik lagi. Udah biarin aja. Lu sih lama banget. Cepet, cepet. Ntar nggak bener lagi. Cepet, Dok. Selamat pagi. Pagi. Ayo, Le. Cepetan, Dok. Lu main cepet-cepet aja, biarin aja, biarin. Hai. Ntar nggak bener lagi. Datang orangnya. Ada yang bakal kita pelonjok. Siapa? Biasa. Tenang ya, Murid tenang. baru. Udah segitu aja, Dok. Cepet, Dok. Oh, Wel, kamu duduk Udah. tempat saya, Wel. Biar saya duduk deket sini. Duduk, supaya duduk. Duduk. Dia datang. Sip. Bakal seru nih. Diam ya. Dia bawa payung. Payung nih ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kalian hari ini mendapat kawan baru. Romi Basuki. Selama ini dia sekolah di luar negeri. Barang impor. Jadi kalian wajib membantu kalau dia mendapat kesulitan. Mengerti? Mengerti, Pak. Siapa ketua kelas? Saya, Pak. Sediakan tempat duduk untuk teman barumu. Sudah tersedia, Pak. Nah, Romi, pergilah ke tempat dudukmu. Antarkan dia. Baik, Pak. Silakan, kawan. Inilah tempat duduk Anda.
Tenang. Ada apa ini? Anto, ada apa? Teman baru kita ini baru datang dari luar negeri, Pak. Jadi belum biasa dengan kursi sekolah kita. Jadi, Terjatuh. Brak. benar begitu? Ya, tapi bukan kursinya yang salah. Saya seharusnya lebih waspada. Maaf, Pak. Saya pulang dulu. Kenapa? Untuk tukar celana. Kasihan lo. Berbeda dengan manusia, maka hewan-hewan ini atau binatang mempunyai perasaan dan panca indera yang peka sekali. Tapi mereka tidak memiliki kemampuan berpikir karena mereka tidak mempergunakan otaknya. Seterusnya, coba kamu terangkan, Yuli. Sebaliknya, berbeda dengan hewan atau binatang, maka manusia mempunyai kesadaran untuk berpikir. Kesadaran sosial punya otak, tapi mereka tidak punya perasaan. Bagus sekali, Yuli. Tapi Pak, Ya, kenapa? binatang punya perasaan juga dong Pak. Betul. Tapi perasaan yang dimaksud Yuli tadi adalah perasaan berbudaya. Sedangkan perasaan yang ada pada binatang sebenarnya cuma insting. Coba siapa lagi yang bisa menambahkan perbedaan manusia dengan binatang? Saya, Pak. Ya, kamu, Tono. Binatang hidup untuk makan. Sedangkan manusia makan untuk hidup. Makan aja lu pikirin. Awas lu ya. Kelaparan lu. Ya, sudah. Ayo. Selamat siang, anak-anak. Aku ingin bicara sebentar. Tunggu saja di luar. Di mana kamu suka? Anto, kamu nggak sungguh-sungguh dengan pocong ini kan? Kali ini akan bunuh pocong kita. Anto! Ini Rom, lawan Rom. Negeri ini memang terlalu asing buatmu. Tapi inilah bentuk perpeloncoan di sekolah kita. Buat setiap murid baru. Mereka cuma teman-teman yang baik. Neng, sudah sampai, Neng.
Yuli lupa mencium Mak tadi. Apa yang telah terjadi, Yuli? Mak, Katakan, Yuli. Ya Gusti, pecah. Pap, Pap, Pap. Teruskan. Negeri apa ini? Ngurus barang kiriman begini saja nggak becus. Lihat, Pap, pecah. Mari. Tentu dibanting peti-peti ini di Pelabuhan Priok. Nggak mungkin dihambar. Ya Tuan. Pap, yang kita beli di Amsterdam lagi. Selamat sore, Nyonya. Nyonya. Sudah pulang kamu, Romi? Sejak Nyonya jatuhkan hiasan itu. Nyonya, Nyonya. Sejak kapan kamu panggil mamamu Nyonya, hah? Bagaimana sekarang? Sip. Apa begini? Betul-betul brengsek negeri ini, Pap. Jangan ngawur, Tomam. Nyonya. Nyonya. Mama. Tak ada negeri yang lebih indah, lebih cantik, dan lebih bagus dari negeri ini. Kamu ini sedang bicara tentang apa, toh? Tentang negeri ini atau gadis-gadisnya? Tentang segala-galanya. Dia begitu lembut, begitu peka, dan syahdu. Dia begitu bening, semacam langit sore sehabis hujan. Terlalu bening dibanding kristal. kesan pertama, dia tidak lebih dari anak muda yang sombong, bahkan terasa kurang ajar. Tapi matanya, senyumnya, tidak dapat menutupi dirinya bahwa dia pada dasarnya seorang yang baik, di samping terus terang. Ma, Babe, Yuli Glatik Babe. Babe mandi dulu ah, kotor penuh tanah. Tuh lihat, kotor. Kotor Yuli bilang. Iya dong, habis apa? Oh. Yuli sini. Babe nggak pernah sekolah Yuli. Karena itu Babe nggak bisa baca tulis. Tapi Babe nggak pernah bilang tanah itu kotor. Coba lihat, semua yang kita miliki, juga Babe, Emak, Yuli, bisa hidup begini, ya hasil dari tanah ini.
Jangan dengan bajai. Sudah, jangan dihiraukan anak-anak nakal itu. Mereka sudah dikalahkan. Itu dia lagi tuh. Kau memang orang yang paling hebat. Belum pernah ada yang berhasil mendekatinya, apalagi menjamahnya. Betul. Gitar. Nih mainin. Ada sebuah peristiwa, seorang gadis remaja berlari di tanah lapang terbuka, dibelai angin senja. Dengan seorang pemuda remaja, untuk pertama kali, untuk pertama kali. Yuli! Yuli! Ada apa sih, Be? Kayak orang diubur-ubur setan. Mana anak lu, ha? Mana? Yuli! 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 Ya, Be. Sini kamu. Kurang ajar. Bangun! Bangun! Apa-apaan sih, Be? Tiba-tiba anak ditampar. Bilang, siapa anak laki-laki itu? Anak laki-laki apa lagi nih? Tanyakan sama anakmu tuh. Ada apa, Yuli? Siapa anak laki-laki itu? Ma. Ada yang lihat dia lagi telanjang bulat lari-larian di kebun jeruk. Jangan suka percaya sama omongan orang. Gua ini laki-laki, Sob. Gua tahu apa artinya laki-laki telanjang bulat di kebun jeruk sama anak perawan yang baru mekar. Jangan bicara sembarangan, Be. Dia nggak telanjang bulat. Dia pakai sempak. Apa tuh sempak? Hah? Pakaian baju renang. Mulai sekarang dia tidak boleh pergi sekolah. Dia harus tetap tinggal di rumah. Dan anak laki-laki jahanam itu biar gua sendiri yang urus. Antarkan Dr. Ramon dan cepat kembali, ya? Baik, Tuan. Bye. Thanks, Bas. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Saudara mencari saya? Lu babenya Romi? Betul. Gua perlu sama anak lu. Ada apa rupanya? Gua mau hajar dia. Lantaran gangguin anak perawan gua. Anak perempuan saudara pasti cantik sekali. Oh jelas dong. Kayak burung gelatik. Makanya dia gua namain si burung gelatik. Nah sekarang mana anak lu? Aduh, lumpur di mana-mana. Siapa tahu wong iki, Pap? Takon lu dewe. Siapa tahu kowe? Hari ini pelajaran sampai di sini dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Iya, Bu. Lusa ibu teruskan. Ya? Iya, Bu. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu. Ayo cabut. Yuk, balik kamu ya. Iya, balik. Bareng, Nah, jangan mikir besok. Tok, kemana dia? Kenapa nggak masuk? Sakit. Aku yang minta supaya anak kowe jangan mengganggu anakku. Aku nggak sudi. Tentu anak kowe yang sudah gatelan. Jangan sekali-kali nyonya menghina gelatik gue ya. Gelatik? Gelatik apa? Sebetulnya masih ada alasan lain mengapa anak-anak segan pada Yuli. Tapi aku nggak mau ngecilin hati kamu. Aku mohon, katakanlah, percayalah, hatiku terlalu lapang dan bersih untuk menerima bahkan hal-hal yang paling buruk yang ada pada dirinya. Oh, tak ada yang tercela pada dirinya. Hanya teman-teman merasa ngeri terhadap ayahnya yang kelihatan kasar. Itukah alasan lain yang ingin kau katakan? Iya? Kalau cuma itu yang menjadi alasan, alangkah sempitnya hati manusia. Ada gadis yang hanya patut dipikat. Ada gadis yang hanya patut dibeli. Ada gadis yang hanya patut dicuri. Tapi Yuli harus direbut. Betapapun ayahnya berarti batu. Aku akan datang padanya dengan lembaran hatiku yang paling putih dan murni. Aku percaya ayahnya masih seorang manusia. Gua minta lu Pade bisa menahan anak lu. Lu pindahin dia dari sekolah anak gue. Apa gue yang mesti pindahin anak lu? Gua laki-laki nih. Gua nggak pernah ngomong 2 kali. Nah lu ingat-ingat omongan gue. Tidak usah kowe ingatkan. Aku yang nggak mimpi anakku kawin dengan perempuan kampung. Perempuan kampung, lu yang brengsek Pade. Ma tidak pernah bohong dan tidak akan bohong pada Yuli. Katakanlah yang sebenarnya. Mengapa Yuli tidak boleh sekolah? Mengapa Mak diam saja? Babe boleh memisahkan kami. Boleh berusaha agar kami tidak dapat bertemu lagi. Tapi perasaan Yuli di sekujur badan ini akan selalu dapat mengembara dengan bebas dan melukis wajahnya di mana-mana. Dapatkah Babe menahannya? Jadi lebih baik interlokal Solo, Pap. Suruh Eyang datang kemari. Biar bagaimana aku lebih suka dia kawin dengan anak si Aslan daripada dengan anak petani kampung itu. Mamaku bicara tentang perkawinan anaknya. Dijodohkannya dia dengan seorang yang lain dari apa yang terlukis dalam hatinya. Oh, zaman. Kaukah yang sudah menjadi begitu beku? Atau anak-anakmu yang menjadi begitu dungu? Halo, Solo. Eyang ya? Basuki di sini. Cepat ke Jakarta. Bawa Nani, anaknya Aslan. Ya? Terima kasih, Eyang. Romi. Ada apa, Ma? Aku sudah dengar bagaimana Mama bicara tentang anak petani itu. Alangkah cepatnya. Tapi itulah pertanda bahwa peristiwa yang paling kudus selalu dengan segera menjadi peristiwa dunia dan keluarga. Barusan petani itu, ayah gadismu itu datang kemari. Lumpur sepatunya pun masih ketinggalan. Ayo Topap, katakan sekarang pada anakmu. Pokoknya, kalau kau kawin sama anak sawangan itu,
kita tidak setuju. Kamu tidak boleh berhubungan lagi dengan perempuan itu. Dan mulai besok, kamu harus pindah sekolah. Cari sekolah lain. Cuma itu. Cuma itu. Ada sebuah peristiwa seorang gadis sedang remaja berlari di tanah lapang terbuka di belai angin senja dengan seorang pemuda remaja untuk pertama kali. Ayo keluar lu. Ayo. Ayo. Ayo lawan. Kenapa lu diam aja? Karena saya mencintai anak Bapak. Ayo lawan. Tidak. Lu kira karena lu nandu buta besar bisa berbuat seenaknya saja pada orang biasa? Ya. Tidak, Pak. Pergaulan bebas luar negeri jangan lu bawa ke negeri ini. Ayo bangun. Lawan gue. Tidak. Kalau begitu lu pergi dari sini. Dan jangan injak lagi tempat ini. Saya tak akan datang. Kurang ajar. Berani menantang lu ya. Ayo pergi lu sebelum gua bunuh. Ayo. Bunuh. Hilang dan sirna mimpi indah telah berganti duka lara, kisah asmara kini berlalu, tinggal harapan.
kau datang dan berseri bawa bahagia. Jadi sudah 7 hari anak itu tidak pulang. Biasa di luar negeri dia begini, dan biasa kamu berdua tenang-tenang begini. Kami sudah suruh orang mencarinya ke seluruh Indonesia, Eyang. Malah sampai ke Singapura. Nah, dia sudah datang. Aku pengen dengar apa yang akan kamu katakan. Duduklah, Romi. Terima kasih, Mama. Aku lelah sekali. Berhari-hari duduk dalam mobil. Oh, begitu caramu bicara dengan orang tua rupanya. Eyang sudah datang lagi. Dan gadis manis ini tentulah Nani, putri Om Aslan, yang Eyang akan jodohkan dengan aku. Maaf, Eyang. Maaf. Aku hanya diminta untuk menemani Eyang dalam perjalanan. Soal maksud lain itu, baru sekarang aku mendengarnya. Kamu telah menyinggung perasaannya, Romi. Dari mana saja kau, Romi? Mencoba jadi anak yang baik. Papa dan Mama meminta aku untuk pindah sekolah. Aku pindah. Meminta aku untuk menjauhi gadis itu pun aku lakukan. Berhari-hari aku lari. Bahkan coba untuk melupakannya. Dan alangkah bodohnya aku. Karena semakin jauh aku pergi, semakin terasa dekat sekali bayangannya memelukku. Dan akhirnya, aku pulang sekarang. Dan berhasil melupakannya, bukan? Aku harus kawin dengan gadis itu. Hah? Hah? Oh, Gusti Allah! Katakan sekarang pada anakmu itu. Aku akan segera membuat surat wasiat mengutukmu. Dan kalau kau sampai kawin dengan gadis itu, kau tidak mendapat warisan sepeser pun. Kalau cuma itu tuntutan Papa dan Mama, terima kasih. Yuli. Panggilkan dokter. Hah? Panasnya naik lagi. Panas. Panasnya naik lagi. Oh. Cepetan. Iya, cepat. Iya, dokter, iya. Yuli. Masuk. Oh. Maaf. Kalau maksudmu kesini adalah untuk menggoda, kau membuang-buang waktu saja. Aku masih punya harga diri. Bagus. Silahkan keluar. Kau kasar dan kurang ajar. Tapi begitulah. Kalau orang sedang jatuh cinta. Pantas kau begitu tergila-gila. Gadis ini memang cantik sekali. Dia begitu lembut, peka, dan syahdu. Dia begitu bening, semacam langit sore sehabis hujan. Dan dia begitu gagah seperti Bima. Begitu hangat bagaikan bara api. Mas Amrin. Mas Romi, aku sangat mencintai dia. Orang tuamu menyetujui? Tidak. Mas Amrin pernah datang melamar, tapi diusir Eyang. Terlalu. Karena Mas Amrin orang Sumatera. Dan kalian menyerah? Oh tidak. Mas Amrin akan mencoba sekali lagi. Kalau gagal lagi? Selamat tinggal Solo. Apa boleh buat? Nani, maafkan kata-kataku tadi. Sudah aku maafkan. Mas,
Jadilah lelaki seperti Bima, hangat bagaikan bara api. Suster. Nah, sekarang istirahat dulu. Besok dokter datang lagi, ya? Dokter, tadi panasnya sampai 40 derajat. Dan dia gemetar, seperti kedinginan. Dan badannya kaku sekali. Tidak apa-apa, Bu. Ya. Yuli. Yuli. Makasih. Oh, iya dok, terima kasih dok. Dok, bagaimana dengan perutnya? Nggak apa-apa? Tidak ada yang salah pada perutnya. Hah? Nggak salah itu dok? Tidak. Oh. Tapi bagaimana kalau diperiksa lagi semuanya dok? Sudah saya periksa semuanya tadi. Aduh. Saya mohon tolong diperiksa ulang sekali lagi deh dok. Ya dok ya. Baiklah. Suster, tolong check up Yuli besok semuanya. Baik, dokter. Selamat malam Pak Syafi'i. Selamat malam, Terima kasih. Pak. Ibu. Selamat malam, terima kasih, Sister. Be, apa maksudmu bicara soal perut? Kau ingat nggak Sob? Dulu waktu kita baru kawin, kau juga pernah panas dingin. Lantas Yuli lahir. Babe, apa sih yang dipikirin lagi? Dia sakit lantaran kau tidak mengizinkan dia pergi ke sekolah. Dikurung terus di dalam kamar. Besok, kalau dia sudah sembuh, aku sendiri yang mengantarkan ke sekolah. Babe mau apa? Manyar! Manyar! Hop. Mulai kapan lo ikut Encang, Yat? Manyar! Rumah itu masih gubuk. Manyar! Encang sama Encing belum kawin. Masih miskin. Manyar! Waktu itu umur lu baru 3 tahun. Lu laki-laki, Dayat? Saya kira iya. Jadi harus berani ngomong sebagai laki-laki. Saya berani, Cang. Lu cinta sama Yuli? Iya apa enggak? Iya. Walau bagaimana juga keadaan Yuli? Ya umpamanya Iya. Cakep. Pak Mantri, antar saya dulu pulang. Nanti jemput lagi Neng Yuli ya. Baik, Bu. Itu si Uca. Udah deh bubar dulu deh. Uca doang. Uca main pakai pantofel. Ini paling sebentar kita ngapain? Kita males. Ya males ya. Apaan? Yuli. Habis lu Manual.
Halo? Ya betul. Tunggu sebentar. Jadi sudah pindah sekolahmu? Sudah keluar, Eyang. Sudah keluar dari sekolah lama, cari sekolah baru. Ada apa? Tuan Muda Romi ada telepon. Ya. Halo? Oh, Anto. Hah? Bentar, Tok. Tok, tolong sampaikan padanya. Bingung lagi. Pagi. Pagi. Pagi semua. Tuh Yuli. Apa kabar Yuli? Baik, An. Sudah sembuh betul Yuli? Orang cuma pilek. Oh. Dengan orang belajar memotret. Saya duduk dulu ya. Masih capek. Iya deh. Kok pucat? Tapi masih cakep kan? Apa sih itu kan? Ini si Uca, botak Armi, kepala doang ke atas. Jidatnya doang ke atas. Budi lain lagi Budi. Hai Yuli. Hey. Budi temannya si Aji. Aji Japra. Yuk. Aji oh Budi sering. Kecil aku tahu. Aku belum melihatnya, Tok. Sejak hari itu dia tidak lagi sekolah di sini. Jadi nonton kemana? Ajak Aji. Dia menunggumu jam 11 nanti. Di mana? Film Indonesia sekarang. Gue denger lahir Carlos. Rencana nafsu foto film di foto lagi. 1, 2, 3, 4. Potret. Itu. Melihat langit di atas dan kita terbaring di sini. Aku seperti mimpi. Tak ada lagi mimpi, sayang. Apapun yang terjadi, kita pasti menjadi suami istri. Aku akan datang melamarmu.
akan datang, Yuli. Hey, Beli apa, Neng? cuma lihat-lihat, Pak. Kok lama amat? Ketemu teman-teman, Pak. Oh, Terus diajak ngobrol. Habis lama nggak ketemu, habis dipingit sih. orang kata. Ceritamu tentang anakmu itu menarik sekali. Ramon, apa kau percaya di zaman seperti ini masih ada cinta murni? Entahlah, tapi aku seorang dokter. Aku sering menemui kematian-kematian. Aku sering menyaksikan keadaan perasaan manusia. Hubungan kasih antara seorang dengan seorang pada saat momen yang paling tragis. Aku kira manusia dari dulu sampai sekarang tetap sama. Aku percaya cinta murni itu. Kalau aku di tempatmu, aku akan merestuinya. Tapi siapa gadis sawangan itu? Ayahnya namanya Syarifuddin atau ya Sapehi. Dia itu peternak atau petani kurang jelas. Kata orang dia buta huruf. Tapi kekayaannya melimpah ruah. Syafei? Maksudmu gadis itu Yuli? Kau kenal? Alangkah beruntungnya anakmu. Yuli adalah bidadari. Silakan, silakan. Silakan duduk. Bagaimana Yuli sekarang? Sudah sembuh. Sudah sekolah lagi, dokter. Ya, Bapak dan Ibu telah mintakan check up atas Yuli. Hal itu telah kami lakukan. Sekarang kita harus sanggup menerima hasilnya sebagai satu kenyataan. Iya. Sebagai misal sebuah kenyataan. Manusia sudah boleh sampai ke bulan. Tapi di bumi ini sendiri masih banyak persoalan yang belum selesai. Masih banyak macam penyakit yang manusia belum sanggup mengatasinya secara medis. Katakan, dokter. Minta Ibu tabah. Tapi 3 kali pemeriksaan laboratorium ini menemukan leukemia, kanker darah pada anak ibu. Hah? Apa artinya itu, Dok? Tinggal lagi kekuasaan Tuhan. Secara medis, dia tidak akan sanggup bertahan lebih dari 1 bulan. Ya Allah. Tidak, dokter salah periksa. Masya Allah. Bu, Sophie, Sophie, Yang sayang. Sini. Hei, mau kemana? Hei.
Babe sudah pulang. Coba lihat betapa manis anak Kijang itu. Berapa kira-kira umur mereka sekarang? Satu tahun. Kijang kecil, kalian ternyata masih kanak-kanak. Kijang dapat hidup sampai berapa tahun, Be? Kira-kira 16 tahun. Alangkah singkat umurmu dibanding manusia. Yuli. Yuli. Babe. Oh, Yuli. Be. Yuli. Yuli. Be, ada apa? Mak. 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 Mak, apa yang terjadi? Katakan, Mak, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, Yuli. Kami hanya merasa berdosa. Tidak Anda memperlakukanmu belakangan ini. Baik, keluar! Keluar! Baik, pergi! Itu babe yang berteriak, Mak. Pergi! Pergi! Ayo! Ayo, keluar! Keluar! Pergi! Ayo, keluar! Pergi! Ayo, keluar! Pergi! Keluar semua! Pergi! Pergi! Pergi semua! Pergi! Lu juga keluar! Ayo! Ayo! Pergi semua!
Pergi! Pergi semua! Pergi! Pergi! Kau juga matahari! Pergi! Biar lengkap siksaan ini. Beginilah Sob. Akhirnya semua yang kita hasilkan, semua yang kita pelihara, yang akan kita tinggalkan pada satu-satunya anak kesayangan kita. Kau jangan menyesal, Sofi. Biarkan mereka pergi. Biarkan Yuli pergi. Anakku. Yuli. Yuli. Oh, Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepadamu lah aku menyembah, serta tempat aku berlindung dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Ampunilah aku, ya Allah. Jangan berikan aku cobaan yang aku tidak kuasa menanggungnya. Ya Allah, Engkau maha kuasa atas segalanya. Ya Allah, jika aku boleh memohon kemurahan-Mu, biarkanlah dia tetap menjadi permata hati dan cahaya dalam keluargaku. Ya Allah, amin. Ramon, kita berkawan bukan cuma sebentar. Aku sudah menandatangani surat wasiat itu. Kau masih dapat membatalkannya, Bas. Please. Demi cinta yang sebenarnya. Bahkan lebih dari itu. Demi kemanusiaan yang lengkap. Gadis itu tidak dapat bertahan lebih dari 1 bulan. Kau akan menyesal nanti. Mereka sekarang ingin menggunakan kesempatan 1 bulan ini untuk memenuhi segala keinginan, segala kegairahan hidup Yuli. Dan itu adalah menjadi istri Romi. Nak dokter ini aneh. Tidakkah nak dokter sekarang ini sedang berusaha mengawinkan cucu saya dengan seorang mayat? Tidakkah nak dokter berpikir kematian seorang istri di saat baru menikah nanti akan menggoncangkan pikiran cucu saya? Saya melihat kegoncangan itu justru apabila dia urung menikahi gadis itu sampai kepada ajalnya tiba. Maaf, Eyang. Saya ikut campur. Kenapa kita begitu yakin bicara soal kematian Yuli? Romi sangat mencintai Yuli. Yuli belum mati. Belum menjadi mayat. Kenapa kita perdebatkan soal kematian dan ajal? Kenapa bukan kehidupan dan kebahagiaan? Kamu tahu apa anak kecil? Belum punya pengalaman apa-apa, sudah ikut campur. Nyonya, ada Pak Sapei di depan. Pap, petani itu datang. Selamat siang. Ada apa? Wistomam. Silakan duduk. Terima kasih, Tuan. Saya mohon Nyonya dan Tuan jangan bertanya kenapa. Tapi saya menyerahkan Nyonya dan Tuan membaca surat wasiat yang baru saja saya buat. Di dalamnya tertulis bahwa seluruh kekayaan saya, kebun saya, ternak saya,
Seluruhnya saya serahkan kepada dia yang telah dipilih oleh anak perempuan saya sebagai suaminya. Di dalam juga disebutkan bahwa saya dan istri saya akan bersedia menjadi budak laki-laki itu. Seandainya anak perempuan saya meninggal, kebetulan anak laki-laki itu adalah anak tuan dan nyonya. Tidak. Nyonya. Aku bilang tidak, tidak. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Be. Yuli, Mak dan Babe menyetujui, bahkan merestui hubunganmu dengan si Romi itu. Lantaran... Jangan, Be. Jangan Babe sebutkan alasannya. Yuli tahu Babe menyetujui karena Babe mencintai Yuli. Sakit hati Yuli, sakit hati Babe. Senang hati Yuli, senyuman di wajah Babe. Itu Romi, Mak. Pergilah Yuli dan bawa dia kemari. Ya. Yuli. Yuli. Romi. Aku cinta padamu. Ya, Romi. Kau harus menjadi istriku. Ya, Romi. Aku akan melamarmu. Sekarang, Romi? Sekarang. Yuli tunggu di sini. Aku ikut. Selamat malam, Pak Safei. Selamat malam, Tuan Safei. Saya datang untuk melamar anak Bapak menjadi istri saya. Ayo. Lu udah tahu tentang Yuli? Belum. Ada apa? Orang tua lu nggak bilang sama lu? Saya belum pulang dan tidak akan pulang. Cakep. Mau kemana, Bang? Kalau Bang pergi, Udin sama siapa, Bang? Den, kamu harus menjadi pengganti abang di sini, ya. Ini buat Udin. Jangan lupa sholat.
telepon. Oh, ya. Thank you. Halo? Halo? Iya, Dokter Rahman di sini. Saya terima nikahnya. Saya terima nikahnya. Yuli binti Safei. Yuli binti Safei. Dengan mas kawin. Dengan mas kawin. Sebuah kitab suci Al-Quran. Sebuah kitab suci Al-Quran. Tunai. Tunai. Bagaimana? Sah atau tidak? Sah. Syah. Selamat. Selamat. Selamat tinggal, Papa. Selamat tinggal, Mak. Gue. Ya, sayang. Maaf, Pak Safei, Ibu. Rupanya perawat saya telah berbuat kesalahan dengan tertukarnya diagnosa Yuli Safei dengan pasien lain yang bernama Yuli Wenas. Jadi maksud dokter, Yuli bukan anak kita yang kena kanker darah. Betul, Bu. Sekali lagi saya minta maaf. Sophie, Sophie. Hei, udah dong pingsannya. Romi. Romi, gendong Yuli dong. Romi jahat. Romi.